Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Dari sini, maka dia frekuensinya menggunakan frekuensi 20. Kalau mau merubah 30, tinggal kita tekan yang tombol terhubung ke S5 30. Kalau mau jadi 40, kita hubungkan ke yang S4 di 40. Yang terhubung ke S6, kalau S5 dan S6 aktif, maka akan menjadi 5. Ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika, tetapi fokus diskusi untuk hari ini adalah bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter, di mana kecepatannya akan kita atur dengan multi-step speed operation. Ya, jadi di belakang saya di sini sudah ada beberapa tulisan catatan yang nanti akan membantu diskusi kita hari ini. Oke, mari kita mulai. Jadi ini adalah gambaran layout dari inverter kita. Kita menggunakan inverter Yaskawa V1000, di mana di sini inverternya adalah untuk powernya dia menggunakan sumber AC 3 pas 380. Terus kemudian untuk outputnya di sini juga AC 3 pas, ya, 380 volt. Nah, seperti halnya inverter yang lain, ya, semua inverter itu pasti dilengkapi dengan tombol-tombol yang ada di panel. Di sini yang akan berguna untuk pengaturan parameter kita. Terus kemudian ada digital input, ya, untuk di inverter Yaskawa di sini ada S1 sampai S7 dilengkapi dengan satu common SC. Terus kemudian ada analog input, ya, A1, A2, gitu ya. Terus di sini ada common-nya, di sini ada tegangannya yang bisa kita hubungkan dengan potensio, ya, ataupun nanti sensor yang memiliki analog input baik tegangan maupun arus. Terus di sini ada analog output, terus kemudian ada digital output, ya. Nah, sebetulnya untuk yang di inverter Yaskawa V1000 di sini ada pulsa input juga, ada pulsa output juga. Ya, terus di sini inverter yang ada di sini nanti seperti halnya inverter yang lain juga pasti dilengkapi dengan bagaimana kita mengatur parameter untuk menjalankan dan kemudian bagaimana mengatur parameter untuk pengaturan kecepatan. Nah, untuk standar wiringnya yang nanti akan kita gunakan, ya. Jadi nanti kita akan menjalankan output inverter atau menjalankan motor listrik dari start stop yang ada di sini dan juga dari tombol yang ada di luar, gitu ya. Maka nanti kita perlu mengatur parameter untuk menjalankan. Dalam hal ini adalah run command. Itu di parameter B102. Kalau kita isi 0, maka dia menjalankan dari start stop yang ada di sini lokal. Kalau kita isi 1, dia akan menjalankan dari luar. Semua inverter selalu begitu. Terus kemudian untuk frekuensi reference, ya, frekuensi reference kita isi 0 nanti, ya, karena kita akan menggunakan metode multi-step speed operation untuk pengaturan kecepatan kita. Maka kalau kita isi 0, nanti pengaturan frekuensinya itu bisa dilakukan secara lokal yang ada di panel di sini, atau bisa menggunakan metode multi speed, ya, multi speed, ya, karena kita akan menggunakan multi speed. Kalau di sini diisi 1, ya, kalau di sini diisi 1, ya, maka di sini adalah remote, ya, yang bisa digunakan adalah menggunakan analog input misalnya, gitu ya. Nah, ini kita isi 0, jadi ini kita isi 0. Nanti kita juga akan mencoba baik ini 0 maupun 1, ya, untuk menjalankannya. Nah, kemudian dari parameter yang sebelumnya sudah kita pelajari menggunakan V1000 Programming Simulator, kita akan melakukan di sini secara real, gitu ya. Maka di sini kita perlu melakukan proses wiring. Nanti kita akan wiring di S1, S2, terus kemudian S5, S6, S7. Jadi nanti S1, S2 di sini ini fungsinya untuk menjalankan, ya, dari remote. Kalau menjalankan dari lokal nanti dari sini, ya, dari start stop sini. Nah, sedangkan yang
S5, S6, S7 ini yang digunakan untuk multi step speed kita, ya. Jadi ada 3 input yang nantinya akan kita gunakan untuk pengaturan kecepatan. Karena 3 input, maka kita akan ada 8 kemungkinan, ya. Nah, nanti bagaimana 8 kemungkinan itu akan saya jelaskan, ya. Nah, di sini pertama kali setting yang harus dilakukan tadi, parameternya untuk mengatur kecepatan untuk menjalankan itu di B101 kita isi 0, di B102 untuk menjalankannya kita bisa nanti isi 0. Kalau kita mau menjalankan dari remote kita isi 1, ya. Terus kemudian, nah ini yang penting saat kita akan menggunakan multi step speed reference kita, gitu ya. Maka kita perlu mengatur fungsi dari terminal yang ada di S1 dan S7. Jadi S1 sampai S7 digital input itu bisa difungsikan untuk macam-macam, gitu ya. Nah, karena kasus kita akan menggunakan multi step speed reference, maka nanti S5, S6 sama S7 itu akan kita atur sebagai multi step speed reference. Jadi nanti H105 itu parameternya di H105, di mana H105 itu adalah parameter untuk S5, ya, parameter untuk S5 itu kita isi 3. Maka kalau kita isi 3, S5 ini akan berfungsi sebagai multi step speed reference 1. Berturut-turut H106 yang digunakan untuk terminal S6 itu kita isi 4, maka jadi multi step speed reference 2. H107 di mana ini untuk S7, ya, terminal S7 kita isi 5, berfungsi sebagai multi step speed reference 3, ya. Nah, bagaimana kecepatan itu nanti bisa kita atur? Itu kita menggunakan yang ada di parameter D101 sampai D108. Tadi kan kita ada 3, ya, ada 3 input, maka ada 8 kemungkinan, ya, dari tabel kebenaran ini. Semuanya mati sampai kemungkinan ke-8 semuanya hidup. Ya, S5, S6 sama S7-nya semuanya on atau semuanya mati atau S5-nya saja yang on, itu nanti akan mempengaruhi frekuensi kita, yang akan menentukan frekuensi kita. Nah, kita lihat di sini. Ya, parameter di D101 itu adalah isinya nanti frekuensi, ya. D101 sampai D108 itu adalah frekuensi yang nantinya akan dijalankan. Nah, D101 itu akan digunakan apabila S5, S6, dan S7 ini semuanya off, gitu ya. Jadi tombol ini tidak ada yang kita tekan, maka S5, S6, S7-nya ini karena off, maka nanti frekuensinya yang dibaca adalah frekuensi yang tertulis di D101. Ya. Tetapi kalau misalnya kita S5-nya itu on, S6-nya off, S7-nya off, maka nanti frekuensinya yang digunakan itu adalah frekuensi yang tertulis di D102. Dan seterusnya sampai kalau ketiga-tiganya on, maka frekuensi yang digunakan adalah frekuensi yang tertulis di D108. Nah, nanti D101 akan kita isi 10 Hz. D102 20, D103 25, D104 30, D105 35, D106 itu 40, D107 45, D108 50. Ya. Jadi nanti akan kita isi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan, kalau run command-nya kita isi 0, ya, maka kita menjalankan dari sini. Motor akan berputar. Nah, berputarnya pertama karena di sini ketiganya off, maka frekuensi yang pertama kali digunakan adalah di D101. Nah, apabila kita ingin merubah frekuensinya, misalnya belt conveyor harus diatur kecepatannya lebih kencang, atau pompanya harus lebih kencang, misalnya gitu ya. Maka kita tinggal mengaktifkan, ya, tombol atau sensor yang terhubung ke S5, S6 atau S7. Misalnya kita ingin berputar 40 Hz, gitu ya. Maka yang akan kita aktifkan adalah tombol yang 5 sama tombol yang terhubung ke 7, ya, S5 sama S7. Kalau aktif otomatis frekuensinya berubah jadi 40.
Ya, jadi nanti kita akan membuat rangkaiannya, mengatur parameternya, dan kita coba secara langsung di inverter Yaskawa V1000 kita untuk mengendalikan motor AC 3 pas dengan multi step speed operation atau reference. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, mari kita coba bersama secara langsung gitu ya. Ini inverter kita Yaskawa V1000, ini kita lepas untuk mempermudahkan wiring kita. Ini adalah tombol-tombol, nanti ini akan kita gunakan untuk multi step speed kita, ada 3 tombol. Terus kemudian nanti 2 tombol yang ada di sini akan kita gunakan untuk menjalankan forward sama reverse. Kita nanti juga akan mencoba untuk menjalankan dari tombol run dan yang ada di sini. Oke ya, mari kita wiring seperti tadi yang sudah kita lakukan. Kita perlu mewiring SC ya. Misalnya ini adalah common-nya. Kita akan menyambungnya. Nah, ini adalah SC-nya. SC-nya kita sambung di sini. Kita masukkan. Nah, ini adalah SC yang nanti akan kita hubungkan dengan tombol-tombol yang ada di sini. Ya, ini adalah tombol untuk satunya. Terus kemudian yang S1 ya, S1 itu kita hubungkan dengan tombol untuk memutar S1, memutar forward. Terus kemudian yang S2 kita hubungkan dengan tombol yang memutar 2. Ya, nanti di sini ini masuk ke sini. Terus kemudian S5 ya, S5 kita hubungkan dengan tombol yang memutar yang ada di sini. Ini untuk untuk multi step speed kita. Terus kemudian yang terakhir adalah S6. Nanti kita tidak pakai S7, nanti ada 4 kecepatan. Nanti kita atur. Ini S6-nya kita hubungkan dengan tombol yang ada di sini. Ya. Jadi ini semuanya harus diberi common ya. Commonnya diberi semuanya. Ini adalah commonnya. Commonnya sama. Nanti ini adalah untuk common kita. Terus ini juga nanti untuk common kita. Nah, dan di sini untuk common kita. Ya. Oke, jadi ini jalan forward, jalan reverse. Ini untuk kecepatan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dua input nanti akan ada 4 kecepatan. Gitu ya. Terus kemudian ini untuk motornya kita hubungkan. Yang motornya kita hubungkan di sini yang warna biru itu di sini ya. Ini yang warna kuning. Nah, ini yang warna hitam. Jadi di sini motor sudah kita hubungkan wiring S1 sampai S1, S2, S5, S6 sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mengatur parameternya ya. Jadi kita nyalakan dulu inverternya. Ya, ini inverternya sudah menyala. Terus tadi parameternya kita atur, ya, dengan panah bawah. Terus kemudian kita enter, kita mengatur di B101, kita isi 0, ya, kita enter. Ini harus kita isi 0 supaya bisa multi step speed, oke. Terus B102, ini kita isi 0 dulu. Kita menjalankan dari sini dulu, ya. Kemudian kita mengatur parameter di H, ya. H kita atur dulu, ya. H1
nanti mulai dari H105 ya, karena kita pakai terminal 5. H105 itu kan isinya 3. Ya, sudah 3 karena defaultnya 3. H106 itu isinya 4. Sudah 4, defaultnya 4. Ya. Terus kemudian kita mengatur di parameter B, ya, kita escape. Kita atur di D, ya, D101. Nanti kita punya 4 kecepatan, maka D101 kita isi adalah 4 kecepatan ini. D101 kita isi 20. Ya, kita enter. Terus kemudian D102 kita isi 30. Kita enter. Terus kemudian D103 kita isi 40. Kita enter. Ya. Terus kemudian D104 kita isi 50. Kita enter. Ya, kemudian kita escape. Nah, ini sudah selesai, Mas. Kenapa di sini 20? Karena Karena 20 di sini karena di sini off semua. Kalau off semua artinya di sini menggunakan parameter di D1 frekuensinya. Ya. Kalau yang tombol satunya on, maka di sini 30, ya. Kalau di sini tombol 2-nya on 40, dua-duanya on 50, ya. Oke, mari kita jalankan. Ya, kita jalankan dari sini. Maka dia frekuensinya menggunakan frekuensi 20. Kalau mau merubah 30, tinggal kita tekan yang tombol terhubung ke S5 30. Kalau mau jadi 40, kita hubungkan ke yang S4 40. Yang terhubung ke S6, kalau S5 dan S6 aktif, maka akan menjadi 50. Kalau dua-duanya off, dia akan menjadi 20. Ya, ini kita kalau mau forward, ini kita panah atas, gitu ya, kita enter, kita reverse, kita enter, maka putarannya akan terbalik, gitu ya. Terus kemudian ini 30, ini 40, ini 50, sorry, ini 40. Ini 20. Oke ya. Oke. Kalau kita mau reverse lagi, forward lagi, kita tekan enter, maka dia akan berbalik arah putaran. Ini kalau kita akan menjalankan dari sini dengan multi speed tadi, ya. Terus bagaimana kalau kita ingin menjalankan dari tombol luar, ya? Maka kita atur parameter B102-nya, ya, B102. Ini kita isi 1, ya, kita isi 1, kita enter, ya. Maka sekarang menjalankannya sudah tidak dari sini, ini tidak bisa, kita menjalankannya dari luar, ya. 20, kalau di sini saya tekan 30, kalau yang di sini saya tekan 40, kalau dua-duanya saya tekan 50, ya. Dua-duanya saya lepas, dia 20. Kalau ini saya lepas, dia mati. Kalau yang ini saya tekan, dia akan berputar reverse. Ini saya tekan 30. Kalau ini yang saya tekan 40. Kalau dua-duanya saya tekan 50. Ya, kalau saya lepas semua 20. Ya. Begitu, kalau ini saya lepas, ini akan mati. Ya, itu caranya wiring pengaturan parameter untuk menjalankan secara multi step speed reference. Terima kasih.